80 orang WNI sedang terjebak oleh skema kerja paksa dan mungkin bisa jadi penjualan organ di Myanmar dengan grup namanya KK Park. Dan saya minta kawan-kawan untuk bantu viralkan ini supaya sampai ke pemerintah Indonesia. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Nggak biasanya saya bahas ini ya teman-teman ya. Nggak biasanya saya bahas ini, cuman karena ada SOS dan ada orang japri ke saya. Jadi ada orang japri ke saya dan dia cerita bahwa dia adalah seorang korban dari robot trading ATG ya. Jadi dia ini seorang korban dari robot trading ATG dan kemudian karena WD-nya macet, nggak bisa bayar, kemudian terlibat utang. Nah, dari situlah dia mulai mencari-cari gimana caranya bisa recovery duitnya itu. Kemudian ada tawaran, dia terima tawaran ada pekerja di perbankan di Thailand ya. Dan ketika dia tanya legal nggak legal gitu kan. Nah, kemudian gajinya sekitar 18 juta. Ya menurut dia ya lumayan lah, menarik lah. Nah dan ternyata dia ikut tuh ya kan. Nah dia masuk di situ dan yang terjadi adalah apa? Sesampainya di Thailand ya kan, paspor mereka itu dirampas ya, kemudian dibuatkan visa dan kemudian diseberangkan ke Myanmar. Nah dan disitulah mereka dilakukan kerja paksa ya. Ini kalau diceritanya kerja 16 jam tidak digaji sama sekali teman-teman, kecuali berhasil nipu customer minimal 10.000 US per bulan. Nah ini yang menarik teman-teman. Nah ketika saya tanya loh, emang di sana kamu kerjaannya apa? Ternyata mereka di sana dipekerjakan paksa untuk ngerayu orang-orang di medsos. Jadi mereka sebagai pria Korea, pria ataupun wanita Indonesia, ini yang pernah saya bahas dan viral di TikTok yang namanya pig butchering scam. Di mana Anda akan dijapri dengan orang-orang dari luar negeri yang dengan Instagramnya agak mewah ya. Dan kemudian Anda akan diajak ngobrol, di pertemanan, dipacarin lah setengahnya kan. Nah, ketika Anda sudah dekat, kemudian Anda akan diajak untuk berinvestasi di kripto dan ternyata zonk. Ini korbannya cukup banyak di Indonesia. Dan setahu saya kayak gini, ini ada grup Niguria. Ternyata ini ada baru lagi, yaitu bukan baru sih ya, mungkin saya baru tahu ya teman-teman. Ini adalah orang-orang yang dilakukan dipaksa untuk bekerja seperti ini. Dan ini kerja di Myanmar ya teman-teman ya. Nomor handphonenya ada di saya. Jadi kalau buat teman-teman ataupun aparat siapapun yang bisa membantu, bisa nanti japri ke saya, nanti saya akan berikan ya. Nah ini dia minta tolong viralkan dan ini video yang dia bikin di KK Park Myanmar. Warga Indonesia, kami terjebak di KK Park Myanmar. Kami juga sudah menanyakan apakah ini legal dan mereka menjawab bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang legal. Saat kami sampai di Thailand, ternyata paspor kami langsung ditahan dan kami dibawa ke tempat ini. Kami bekerja 16 jam sehari. Kami tidak menerima gaji. Kami mohon bantuannya untuk pihak
identitasnya jadi gini, kenapa dia bisa kontak saya? Karena memang saya membahas masalah robot trading ATG dan dia juga korban ATG. Kemudian berikutnya adalah teman-teman, dia ini japri saya dengan sembunyi-sembunyi karena kalau sampai ketahuan dia akan disetrum dan bisa jadi nyawanya dihilangkan. Kesannya kayak apa masih ada kayak gitu, itu apa masih ada gitu loh ya. Nah, ternyata kemudian dia kasih link ya, dan ini menarik teman-teman ya. Sindikat ini ternyata bukan hanya menjerat orang Indonesia, tapi juga menjerat dari berbagai macam negara, termasuk Malaysia dan Taiwan kalau nggak salah. Nah, saya mempelajarin lagi, jadi saya akan membuka Google ya kan. Di Google, coba Anda klik KK Park ya kan. Nah, KK Park Myanmar ya. Jadi ini tempatnya ya. Jadi KK Park Myanmar. Jadi, nah, maka Anda akan melihat adalah apa? Ini ada satu ini ya. Malaysian victim of Myanmar KK Park send SOS to media after Taiwanese are rescued ya. Nah, jadi ternyata ini korbannya tidak hanya orang Indonesia tapi juga orang Malaysia dan orang Taiwan ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian berikutnya lagi, the head of KK Park has a private army ya. Jadi dia itu kayak sebuah camp di mana itu di perbatasan Myanmar yang tidak tersentuh, dan memang di sana itu kayak berkumpulnya suatu perdagangan dari scammer yang pickbacking scam yang selama ini saya bahas dan korbannya masih banyak berjatuhan. Kemudian dia ternyata sampai menjual organ ya. Nah, jual organ manusia teman-teman. Nah, Anda tinggal cari aja, tulis KK Park Myanmar dan Anda lihat data-data di situ. Dan ini adalah salah satu media link pemberitaan yang dikirimkan ke saya dan dia benar bahwa apa yang terjadi di media ini benar. Jadi tulisannya ini ya, iMedia. 8,000 people were imprisoned and refused to cheat. They took blood and harvested their organs. Don't go this place if you can. Jadi 8.000 orang di penjara, dan kalau mereka itu menolak untuk kerja paksa, yaitu jadi scammer ini, maka darahnya akan diambil dan kemudian organnya akan dijual. Ini mengerikan sekali ya. Jadi barusan ini polisi Thailand menangkap seorang bisnismen Se Zhejiang. Jadi dia pengusaha penjahat kasino online. Ya, kasino online. Se Zhejiang was originally a Chinese and joined Cambodia in 2017 and she's the one of the owner of Yatai Group KK Park Myanmar. Nah itu, artinya ini adalah sebuah kejahatan internasional di mana di situ ada situs judi online di situ, kemudian scammer dan pekerjaan paksa. Dan sebenarnya saya mendapatkan berita-berita kayak gini tuh banyak, tapi kan bener apa enggak simpang siur. Kemarin Bu Menteri sudah membantu dari Pak Ganjar, ada yang membantu ya. Cuman ini kelihatannya beda lagi deh, dan hal-hal seperti ini banyak sekali. Jadi teman-teman tolong bantu untuk sebarkan video ini, karena inilah yang bisa saya bantu untuk membantu mereka. Terus terang aja, saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyuruh Kedutaan Besar Indonesia untuk berangkat ataupun siapa, karena saya bukan orang yang penting dan saya bukan orang yang mempunyai kekuasaan itu, tapi saya minta tolong kepada masyarakat Indonesia untuk membantu karena ini serius sekali. Dan hati-hati dengan tawaran-tawaran pekerjaan di Kamboja, di Thailand yang ngomong legal apa segala, gaji besar. Hati-hati ya. Kenapa dia nyari orang Indonesia? Itu loh, kan mikir, bos. Emang di Thailand sana nggak ada yang nyari kerjaan? Emang di sana nggak ada yang mau bayaran besar? Kan pasti ada udang di balik bakwan, sama aja kayak main ponzi. Kenapa ditawarin ke kamu? Mesti mikir lah, ini adalah bentuk scammer. Ya, sekian dari saya teman-teman. Semoga ini bisa membantu para korban dan memang waktu terus berdetak. Kalau ada yang memerlukan, yang mau bisa membantu, saya bisa memberikan nomor ya. Dan saya harap teman-teman bisa membantu ya, terutama bagi pemerintah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga ini bisa terselesaikan.